Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Nabi Soleh yang disebut kaum Samud juga turun-temurun dari Sam bin Nuh, bertempat di tanah Hijaz dan Syam. Kaum Ad disirnakan atau dirusak Allah Ta'ala karena dosa-dosanya. Dikala kaum Samud yang berkuasa menjadi lebih maju caranya mengolah bumi, banyak orang-orang pintar dan kuat-kuat badannya, semuanya memiliki kebun dan dibuatkan sungai-sungai untuk mengaliri tanaman gandum dan kurma. Dan semuanya memiliki rumah di gua-gua gunung, diberi kehidupan, rezeki yang luas dan diberi kenikmatan yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak ada rasa syukur kepada Allah dan tidak mau memuji atas anugerah dari Allah. Justru semua pada senang melakukan perbuatan maksiat dan suka berbuat yang mengakibatkan rusaknya bumi dan tidak mengutamakan yang hak. Nikmat dari Allah disalahgunakan untuk menyembah berhala dan ingkar kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Berbuat sewenang-wenang ada di mana-mana, yang kuat selalu menindas yang lemah. Kehidupan kaum Samud selalu dihantui kekhawatiran dan sama sekali tidak ada ketentraman. Karena selalu ada peristiwa pertengkaran, adu fisik, fitnah dan lain sebagainya. Karena adanya peristiwa seperti itu, maka Allah mengutus Nabi Soleh untuk menuntun dan mengajak atau menasihati menuju i'tiqad yang benar. Atas rahmat Allah kepada manusia, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Soleh supaya kaum Samud diarahkan melakukan perintah-perintah Allah dan tidak boleh menyembah ke selain Allah. Kemudian Nabi Soleh menyerukan, "Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Qalu ya Shalihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi syakki mimma tad'una ilaihi murib. Surat Hud ayat 62. Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau sekarang melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami." Seruan atau ajakan Nabi Soleh ditujukan terlebih dahulu kepada saudara-saudaranya yang lebih dekat atau yang jauh. Samud yang menjadi kepala kaum adalah masih saudara dari Nabi Soleh. Seruan Nabi Soleh kepada kaum tadi agar supaya mau bertaubat dan meminta maaf kepada Allah, dan pasti diijabah taubatnya. Tetapi kaum Samud tadi telinganya semua tuli dari kebenaran dan matanya buta dari kebenaran, hatinya tertutup hingga tidak bisa menerima yang benar. Maka dari itu seruan Nabi Soleh tidak diterima dengan baik, tetapi malah berbalik. Nabi Soleh dihujat, diolok-olok, dikatakan orang gila dan tidak diakui jadi nabi, tetapi malah difitnah. Nabi Soleh dawuh, "Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinati mir rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghaira tukhsirin." Hai para saudaraku, bagaimana pendapat seruhanku kepada kalian? Ini adalah keelokan dari Tuhanku, serta Tuhanku memberi rahmat kepadaku. Apalagi pangkat kenabian untukku. Jikalau saya berani sampai
mengabaikan perintah Allah, siapa yang bisa menolongku dari siksaan Tuhanku? Tetapi kalian semua malah menambah beban yang merugikanku. Para kaum Samud berkata kepada Nabi Soleh, jikalau memang benar-benar kamu itu Nabi, coba buktikan dari dalam batu ini, bisakah kau keluarkan onta dari dalamnya? Pada saat itu doa Nabi Soleh diijabah oleh Allah. Nabi Soleh seraya dawuh, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kulu fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum adzabun qarib. Surat Hud ayat 64. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Tetapi kaum Samud memang sengaja mengabaikan pesan-pesan dari Nabi Soleh dan dilanggarnya. Kemudian fa'aqruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Maka mereka menyembelih onta itu. Kemudian Nabi Soleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Kemudian setelah selang 3 hari kaum Samud tadi sirna dari bumi. Di dalam surat An-Naml dikatakan, bila negara Nabi Soleh itu ada 9 gulungan yang ahli perusak muka bumi. 9 keluarga tadi bersumpah suatu malam akan membunuh Nabi Soleh dan pengikutnya. Rencana pembunuhannya akan dilaksanakan dengan cara yang samar supaya tidak ketahuan. 9 golongan tadi kemudian melancarkan aksinya, tetapi usahanya tak pernah berhasil. Kemudian Allah Ta'ala menyirnakan 9 golongan tadi dengan cara yang samar juga. Rumahnya pada hancur hingga menjadi sepi. Fangdur kaifa kana makrihim anna damarnahum wa qaumahum ajma'in. Maka lihatlah keadaan 9 gulungan tadi, semua sirna beserta pengikutnya. Fatilka buyutuhum khafiyatam bima dzalamu inna fi dzalika laayatal liqaumi ya'lamun. An-Naml 52. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.